Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi masih di bahasan dimensi 3. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang jarak 2 titik ya, atau jarak titik ke titik. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang jarak titik ke garis. Oke. Nah, definisinya jarak titik A, misalkan ada titik A dan garis G. Jarak titik A ke garis G adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik A tegak lurus dengan garis G. Nah, ini misalkan ada titik A dan ada garis G. Ini ya, ini garis G. Nah, jarak dari titik A ke garis G adalah panjang ruas garis yang ditarik tegak lurus. Nah, jadi jarak titik ke garis ini dihubungkan dengan sebuah garis baru yang kita tarik sedemikian rupa sehingga garis barunya tegak lurus dengan garis yang lama atau garis yang kita cari jaraknya. Ya. Jadi langkahnya saya ulangi, dari titik A ditarik garis yang tegak lurus terhadap garis G. Misalkan memotong itu di titik B, maka jarak dari titik A ke garis G itu sama dengan panjang ruas garis AB. Baik, kita lihat contohnya di kubus. Ya. Misalkan di sini ada kubus dengan panjang rusuk 6 cm. Ini panjang rusuknya 6. Kemudian ditanyakan, misal untuk contoh yang pertama, ini jarak titik A ke garis BE. Garis BE. Nah, ini garis BE-nya hanya di sini A ke BE. Nah, sesuai dengan definisi jarak titik ke garis adalah panjang ruas garis yang kita tarik dari titik A ke garis BE sedemikian hingga tegak lurus. Nah, sehingga kalau kita menggunakan segitiga, di sini ada segitiga ABE yang akan kita gunakan. Kita tarik garis sedemikian hingga tegak lurus. Nih. Semisal biar mudah kita beri nama titik P mungkin ya. Jadi jaraknya titik A ke garis BE itu sama dengan AP. Nah, coba kita hitung, kita cari panjangnya. AP panjang rusuknya 6, AE juga 6. Nah, BE ini merupakan diagonal bidang atau diagonal sisi pada kubus. Kita gunakan rumus yaitu A akar 2 atau panjang rusuk akar 2. Nah, kita lihat ternyata segitiganya ABE ini adalah segitiga siku-siku sama kaki. Maka di dalam segitiga siku-siku sama kaki berlaku titik P, ya, di mana AP ini garis tinggi, maka akan membagi 2 PB dan PE sama panjang. Jadi panjangnya PB adalah 3 akar 2. Maka dengan rumus Pythagoras kalian bisa mencari AP. AP kuadrat sama dengan AB kuadrat atau 6 kuadrat dikurangi dengan BB kuadrat. 3 akar 2 dikuadratkan. Ya. 36 dikurangi 9 kali 2 18. Ya. 36 dikurangi 18 18. Sehingga panjang AP-nya adalah 3 akar 2. Ya. Jadi jarak titik A ke garis BE adalah 3 akar 2. Saya lanjutkan ke contoh 2. Tentunya berbeda dengan yang pertama. Ada kubus ABCDEFGH, panjang rusuknya 10. Ya. Jarak titik H ke garis AC. Hanya ini, AC-nya di bawah. Nah, ini AC.
maka kita memerlukan bantuan segitiga. Kira-kira segitiga apa yang akan kita gunakan? Betul, yaitu segitiga HAC. Nah, kita lihat dulu HAC ini segitiga apa. AC merupakan diagonal bidang, berarti panjangnya 10 akar 2. HA atau AH juga sama, ternyata dia juga diagonal bidang. HC juga sama. Oh, ternyata segitiganya adalah segitiga sama sisi. Nah, kita tarik garis dari H ke AC karena yang dicari itu jarak dari H ke AC yang tegak lurus. Nah, tegak lurus. Ini ya. Karena dia segitiganya segitiga sama sisi, maka akan membagi sama panjang. Tuh. Jadi misalkan kita beri nama kembali titik P. Ini AP sama dengan PC sama dengan 5 akar 2. Maka jarak titik H ke AC kita beri nama dengan HP. Kalian bisa pakai rumus Pythagoras kembali. HP kuadrat sama dengan HC kuadrat ya, dikurangi dengan PC kuadrat. Seperti ini. 10 akar 2 kuadrat. Oke, 200 dikurangi 5 akar 2 kuadrat. 25 kali 2, 50. Berarti 150. Maka HP-nya adalah akar 150. 150 itu 25 kali 6. Betul ya? Ya, jadi 5 akar 6. Nih, ini jarak H ke AC. Tuh, 5 akar 6. Baik, kita lanjut contoh yang ketiga. Di sini saya ganti ada 5 TABCD. TABCD. Kemudian mempunyai panjang rusuk alas 10. Kalau di sana limas beraturan, maka alasnya berbentuk persegi, diingat-ingat. Ya. Tinggi limasnya 5 akar 3. Ini tinggi limas. Dari T ke kita beri nama apa nih? Ada ketentuan P adalah titik potong AC dan BD, berarti ini TP. Jadi TP-nya 5 akar 3 ya. Sedangkan titik E terletak di tengah rusuk BC. E-nya terletak di tengah rusuk BC. Ini. Berarti ini panjangnya 5, di sini 5 ya. Karena E-nya di tengah-tengah. Yang ditanyakan adalah jarak titik P ke garis TE. TE-nya ini. P ke TE. Maka mungkin kita butuh bantuan segitiga. Nah, kita hubungkan antara P sama E. Oke, bentar, ini 10-nya biar tidak mengganggu. Ini. Oke, ini E ya tadi. Nih. Saya ulangi, P dihubungkan dengan E, ini siku-siku di P. Nah, jarak titik P ke TE yang mana? Apakah PE? Jelas bukan. Kenapa bukan? Karena PE itu tidak tegak lurus terhadap TE. Nah, maka kita tarik garis dari P sedemikian hingga dia tegak lurus terhadap TE. Oke, barangkali maaf, segitiganya akan saya gambar ulang. Berarti di sana ada segitiga T, P, E. Di P siku-siku kita tarik garis di sini. Siku-siku di sini kita beri nama titik Q misalkan. Ya. Panjangnya PE. PE ini setengah dari AB berarti 5. Kemudian TP tinggi limas itu 5 akar T3. TE-nya tidak diketahui. Kalian bisa cari TE-nya pakai rumus Pythagoras.
TE kuadrat berarti 5 akar 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 25 kali 3, 75 ditambah 25, 100. Maka panjang TE-nya adalah 10 ya, di akar. Panjangnya TE 10. Nah, kemudian bagaimana cara mencari panjang PQ? Ini PQ panjang yang kita cari. Kita gunakan rumus luas segitiga, yaitu luas segitiga TPE. Pakai apa? Setengah alas kali tinggi. Alas yang pertama pakai PE, tingginya pakai TP. Kemudian alas kali tinggi yang kedua, alasnya pakai TE, tingginya pakai PQ. Nah, setengah-setengahnya ini boleh dicoret. PE-nya itu 5, TP-nya adalah 5 akar 3, TE-nya adalah 10, kali PQ ini yang kita cari, jarak titik P ke TE tadi PQ ya. Nah, maka panjangnya PQ sama dengan 5 kali 5 akar 3 dibagi dengan 10. 2. Jadi jarak titik P ke garis TE ini sama dengan 5 per 2 akar 3. Nih, jadi menggunakan rumus luas segi 3, setengah alas kali tinggi. Baik. Contoh yang keempat sekarang. Kembali ke kubus lagi. Di sini ada kubus, panjang rusuknya 8. Titik M merupakan titik tengah EH. Titik M. Jarak titik M ke diagonal AG. Nah, ini AG-nya. Nah, kita butuh bantuan garis. Jadi M-nya kita hubungkan ke A, kemudian M dihubungkan ke G. Sehingga terbentuk segitiga AMG. Segitiga AMG. Nih. Ini M, A, G. AG diagonal ruang, berarti panjangnya 8 akar 3. Nah, kalau AM berapa? Yang jelas, kamu bisa lihat bahwa panjangnya AM dengan MG itu panjangnya sama ya. Jadi ini segitiga nantinya sama kaki. Nah, jarak M ke AG maaf belum saya buat. Nah, ini di mana tegak lurus, kita tarik garis dari titik M ke AG yang tegak lurus, kita beri nama misalnya titik P. Nah, P-nya di sini. Di tengah-tengah atau enggak? Ya jelas tengah-tengah karena dia sama kaki. Sekarang tinggal kita cari berapa panjangnya AM. Ya. Pakai Pitagoras lagi, AM kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah dengan EM kuadrat, setengahnya ya, karena M itu tengah-tengah, berarti 4. 64 ditambah 4 kuadrat, 16. 80. AM-nya akar 80. Berarti berapa? 16 kali 5 bukan ya? 16 kali 5. 6 kali 5, 30, betul ya? Berarti 4 akar 5. Ini 4 akar 5. Ini juga sama 4 akar 5. Ya. Maka MP-nya bisa kita cari. MP kuadrat sama dengan pakai Pitagoras lagi. 4 akar 5 kuadrat dikurangi dengan setengahnya. 4 akar 3 dikuadratkan. Ya. 16 kali 5 dikurangi 16 kali 3. 16 kali 5 minus 3. Ya. 16 kali 2 di akar. Nah, sehingga MV-nya sama dengan 4 akar 2.
Jadi jarak dari titik M ke EH, jarak dari M ke diagonal AG itu adalah 4 akar 2. Nah, biasakan ketika menjumpai perhitungan-perhitungan yang seperti ini, tidak usah dikali, tetapi cukup disederhanakan, gitu ya. Jadi hemat energi dan hemat waktu. Nah, itu tadi materi jarak dari titik ke garis, ya. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya, yaitu jarak titik ke bidang. Sekian, selamat belajar, salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.